itu lebih mudah ya, dengan smartphone yang sekarang lebih mudah. Teman-teman tinggal menulisnya di Notepad. Setelah menulis di Notepad, merasa sudah lengkap, tinggal di copy saja ke blognya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, berjumpa lagi dengan saya dari tatang.com ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara menjadi blogger sukses di tahun 2022 ya. Bagi teman-teman yang ingin sukses di bidang blogger, silahkan simak video ini baik-baik. Tapi jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi bermanfaat lainnya. Selain itu, kami juga semakin termotivasi untuk memberikan berbagai konten yang lebih berkualitas lagi. Cara menjadi blogger sukses di tahun 2022 yang pertama tentunya adalah harus membenahi niat teman-teman dalam beraktivitas di dunia blogging. Mayoritas blogger pemula yang gagal adalah karena niatnya yang salah. Rata-rata mereka biasanya niatnya hanya untuk mendapatkan uang. Ya, fokusnya hanya untuk mendapatkan uang. Nah, jadi niat seperti ini itu sangat lemah, padahal niat itu ibaratnya sebuah pondasi utama. Kuat tidaknya seseorang dalam mencapai mimpinya ya, itu ditentukan oleh niat awalnya. Disadari atau tidak, semua proses itu tidak ada yang enak teman-teman. Ketika kita menginginkan suatu hasil yang maksimal, maka kita harus melalui sebuah proses yang penuh dengan rintangan. Jika niat ini tidak kuat, maka seseorang akan mudah terkalahkan oleh tantangan tersebut. Misalnya tadi niatnya hanya untuk mencari uang ya. Ketika situs yang dikelola belum juga menghasilkan uang, dia akan putus asa karena merasa apa yang dia inginkan itu tidak tercapai. Beda halnya kalau kita tidak berfokus pada uangnya, niscaya justru uang itu akan datang. Dalam agama sendiri dijelaskan ya, siapa yang mengejar-ngejar dunia, dunia akan lari. Tapi kalau orang itu tidak mengejar dunia, mengejarnya akhirat, justru dunia akan mengejar-ngejar dia. Sebenarnya berlaku untuk semuanya teman-teman, termasuk dalam dunia blogging. Seseorang yang niat utamanya untuk uang, biasanya mereka justru yang gagal. Konten yang dihasilkan juga tidak berkualitas. Orang juga tidak tertarik dengan website atau blog yang dia kelola. Saya selalu yakin, apapun yang dilakukan dengan hati akan sampai ke hati. Coba teman-teman di tahun 2022 ini memiliki niat lain selain mencari uang. Misalnya ingin memberikan banyak kemanfaatan untuk orang lain melalui tulisan ya, membantu banyak orang melalui tulisan. Nah, atau meninggalkan banyak karya sebelum kita tiada, ya enggak? Karena tulisan adalah salah satu aset berharga untuk dunia akhirat. Dalam agama Islam dijelaskan bahwa ada 3 amalan yang akan terus mengalir sampai ke liang kubur ya, diantaranya adalah ilmu yang bermanfaat dan amal jariyah ya. Tulisan yang bermanfaat yang berisi ilmu pengetahuan itu adalah salah satu ilmu yang bermanfaat yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, merupakan salah satu amal jariyah. Makanya saya sarankan teman-teman untuk membenahi niat dulu ya. Sedikit cerita teman-teman, saya itu mengenal dunia blogging itu sejak tahun 2010. Saya sudah punya blog ya, beberapa blog saya udah ada sejak tahun 2010. Tapi saat itu saya tidak ada niatan sama sekali untuk mencari uang dari blog, tidak ada. Niatnya ya cuman untuk menyalurkan hobi menulis saja, di samping saya ingin memberikan manfaat untuk orang lain. Ya, saya ingin berguna untuk agama saya waktu itu. Makanya kebanyakan tentang agama tulisannya, walaupun kebanyakan kopas, ya enggak. Jarang saya menulis unik. Kenapa ya? Karena saya merasa ilmu saya sangat sedikit sekali ya masalah agama, tapi saya ingin bermanfaat. Makanya biasanya saya mengkopas tulisan para ustadz ya, para ulama dan lain sebagainya di blog saya. Lama sekali itu berlalu ya, sampai tahun 2013 waktu saya kuliah itu. Ada teman yang mengatakan bahwa aktivitas saya menulis di blog itu bisa menghasilkan uang. Barulah di situ saya mengenal yang namanya AdSense dari teman itu. Tahukah teman-teman bahwa justru teman saya yang mengenalkan AdSense itu dia tidak merasakan penghasilan AdSense seperti saya sekarang. Karena dia tahu bahwa blog itu bisa menghasilkan uang ya dari banyaknya pembaca. Sayangnya yang ia posting di blognya itu adalah konten-konten negatif. Ya, yang justru tidak ada kemanfaatan, justru merugikan ya.
Dari situ saya semakin yakin niat itu sangat penting sekali teman-teman ya. Bagi orang yang percaya akan adanya Tuhan, kita harus selalu yakin bahwa ada hal yang lebih penting selain usaha kita. Karena tugas kita hanya berusaha, hasil Tuhan yang menentukan. Makanya ketika kita niat baik, saya selalu yakin hasilnya baik karena Tuhan ridho dengan niat kita. Ya, makanya teman-teman silakan benahi niat dulu ya di tahun 2022 ini. Jika teman-teman di tahun 2021 kemarin kok blognya belum menghasilkan, nah, coba teman-teman tanya dulu niatnya udah bener belum. Cara menjadi blogger sukses di tahun 2022 yang kedua adalah teman-teman harus hobi menulis ya. Blogger itu ya tugas utamanya menulis teman-teman. Tak sedikit tulisan saya di blog yang berhasil peguan berada di halaman utama pencarian. Itu awalnya tidak menggunakan teknik SEO teman-teman. Yang saya tahu ya cuma nulis, tidak banyak pikir. Yang saya tahu cuma nulis. Ya itulah blogger. Jadi memang tugas utamanya menulis. Kalau teman-teman YouTuber ya teman-teman membuat video, itulah tugas utamanya. Jadi kalau misalkan teman-teman seorang blogger kok malas untuk menulis, ya berarti teman-teman bukan blogger namanya. Jadi jika teman-teman ingin sukses dalam dunia blogger, teman-teman harus hobi menulis, menyukai dunia menulis. Jika saat ini belum menyukai dunia menulis, nah silakan teman-teman mau mulai belajar untuk menyukainya. Jika belum juga menyukainya, berarti mungkin blogger bukan jodoh teman-teman. Tapi jangan pesimis, saya yakin jika teman-teman sering memaksakan, ya pertama harus dipaksakan dulu teman-teman. Pertama teman-teman paksa dulu untuk menulis minimal 1 postingan setiap hari, membuat konten setiap hari. Saya yakin lama-lama teman-teman akan ketagihan. Ya, terutama ketika ada yang komentar, banyak yang komentar, postingannya sangat bermanfaat. Biasanya saya seperti itu. Saya sangat merasa senang sekali, merasa semangat ketika ada teman-teman yang komentar postingannya sangat bermanfaat, ya enggak. Ya, intinya yang memberikan penilaian positif terhadap tulisan kita. Nah, selain hobi menulis, cara yang ketiga adalah memperbanyak postingan setiap hari. Jika teman-teman ingin sukses di dunia blogger, teman-teman harus rajin membuat postingan setiap harinya. Jangan cuma 1 ya, 2, 3 ya, tingkatkan terus setiap hari jumlah tulisan itu. Tahu nggak teman-teman kenapa kok media nasional itu mudah sekali tampil di halaman utama pencarian? Ya memang karena mereka punya banyak sekali karyawan ya, tim ahli, dana yang mereka keluarkan untuk SEO juga banyak. Tapi sebenarnya kita juga bisa tidak setertinggalan itu gitu loh dengan media nasional. Kekuatan terbesar mereka menurut saya adalah jumlah postingan yang banyak setiap harinya. Selain jumlah postingan yang banyak, mereka mempunyai jadwal postingan yang teratur. Jadi misalkan hari ini posting jam 1 siang, besok jam 1 siang lagi mereka posting. Blogger yang sukses itu rata-rata seperti itu. Blogger besar itu seperti itu biasanya. Jadi punya jadwal postingan yang menentu. Ini akan membantu meningkatkan nilai authority atau kepercayaan dari mesin pencari. Jadi kalau teman-teman ingin dipercaya oleh mesin pencari, silakan teman-teman memperbanyak postingan dan postingannya terjadwal. Caranya bagaimana? Dimanapun teman-teman berada, usahakan untuk membuat postingan. Saya biasanya seperti itu teman-teman. Tidak harus menggunakan komputer. Saya sering ya, zaman dulu itu saya belum memiliki komputer. Yang saya gunakan adalah handphone. Handphonenya pun tidak secanggih sekarang, bukan smartphone yang seperti saat ini. Kalau saat ini saya yakin itu lebih mudah ya, dengan smartphone yang sekarang lebih mudah. Teman-teman tinggal menulisnya di Notepad. Setelah menulis di Notepad, merasa sudah lengkap, tinggal di copy saja ke blognya. Ya. Apapun aktivitas teman-teman, misalnya ketika menunggu antrian pasien misalkan di dokter, teman-teman menulis. Misalkan sedang duduk santai, daripada waktunya terbuang sia-sia, teman-teman menulis. Pokoknya di mana ada kesempatan, di mana ada waktu luang, teman-teman gunakan untuk menulis. Tidak usah dulu berpikir teknik SEO, tidak usah dulu berpikir jumlah kata dan lain sebagainya. Pokoknya teman-teman konsisten dulu di awal, memperbanyak jumlah postingan setiap hari. Itu adalah salah satu cara menjadi blogger sukses di tahun 2022 yang sangat mujarab.
Dengan teman-teman memperbanyak jumlah postingan setiap hari dan terjadwal, maka akan semakin mudah mendapatkan banyak pembaca setia. Ya. Akan banyak orang yang hari ini berkunjung, mereka akan berkunjung lagi karena mereka melihat website kita sangat hidup. Ya. Website kita terus mengupdate konten, apalagi jika konten-konten yang kita berikan itu sangat bermanfaat bagi mereka. Disinilah pentingnya pemilihan niche teman-teman, ya. Jadi usahakan blog teman-teman itu membahas satu topik saja. Misalkan teman-teman suka jalan-jalan, ya buatlah blog tentang tema jalan-jalan. Teman-teman suka masak, ya buatlah blog tentang kuliner dan lain sebagainya. Biasanya akan lebih mudah mendapatkan pembaca setia. Nah, selain dipercaya oleh orang lain, seperti tadi sudah saya katakan, juga akan dipercaya Google. Kecepatan indeksinya juga akan sangat cepat ketika kita bisa melakukan seperti itu. Biasanya kalau sudah konsisten seperti ini, tidak didaftarkan ke Google Search Console pun, dalam beberapa menit bahkan detik itu sudah terindeks oleh Google. Tapi jika kecepatan indeksnya belum cepat, ya teman-teman harus terlebih dahulu putarkan ke Google Search Console setiap kali teman-teman membuat postingan. Tutorialnya sudah pernah saya bahas ya. Pokoknya teman-teman silahkan lihat berbagai video saya sebelumnya. Nah, nanti di situ ada banyak tutorial-tutorial tentang blog. Nah, setelah teman-teman sudah terbiasa menulis, teman-teman sudah merasa hobi menulis, sudah bisa membuat postingan yang rutin setiap hari, teman-teman mulailah belajar tentang teknik SEO. Jadi di awal itu teman-teman jangan pusing-pusing dulu teman-teman. Yang penting teman-teman mau nulis, itu kunci utamanya. Kalau teman-teman sudah suka menulis, hobi menulis, nah berarti teman-teman sudah dapat kunci untuk menjadi blogger sukses di tahun 2022 ini. Barulah setelah itu teman-teman mempelajari teknik SEO. Apa itu SEO? SEO adalah Search Engine Optimization, atau dalam bahasa Indonesianya adalah optimasi mesin pencari. Mudahnya, SEO itu serangkaian aktivitas atau usaha yang kita lakukan agar postingan yang kita buat sesuai dengan optimasi mesin pencari, baik dalam hal mengindeks dan lain sebagainya. Saya pernah membahas hal ini di duniaelektronik.net dan juga detatang.com tentang cara menulis artikel SEO. Ada beberapa hal dalam teknik SEO. Yang paling penting, yang pertama harus teman-teman ingat adalah riset keyword atau riset kata kunci. Jadi sebelum teman-teman membuat artikel, misalkan teman-teman sudah punya nih tema artikel, teman-teman silahkan teman-teman lakukan riset keyword dulu. Mengenai tata cara riset keyword, teman-teman bisa melihat pada video saya sebelumnya. Nah, jadi dengan melakukan riset keyword, teman-teman bisa membidik kata kunci yang banyak dibutuhkan oleh orang lain, banyak dicari oleh orang lain, dan tingkat persaingan tidak berat. Nah, kalau tingkat persaingannya sangat berat, maka susah untuk tampil di halaman utama, teman-teman. Nah, makanya usahakan mencari kata kunci yang banyak dicari, tapi persaingannya tidak berat. Maksudnya bagaimana persaingan yang berat? Persaingan yang berat itu biasanya adalah kata kunci yang dibidik oleh situs-situs besar seperti media nasional, marketplace, dan lain sebagainya. Itu adalah persaingan berat. Nah, setelah teman-teman menemukan kata kunci, nah teman-teman mulai menulis menggunakan teknik SEO. Nah, jika masih bingung mengenai teknik SEO, saya juga sudah menjelaskan pada video sebelumnya. Teman-teman silahkan tinggal menonton saja teknik SEO itu seperti apa. Nah, linknya ada di deskripsi video ini. Sedikit gambaran teman-teman. Teknik SEO itu yang paling penting adalah tentang penempatan kata kunci. Misalkan penempatan kata kunci itu harus ada di judul. Di judul, paragraf pertama itu harus mengandung kata kunci, ya. Terus subjudul beberapa harus ada yang mengandung kata kunci juga. Nah, gambar, di pengaturan gambar juga harus ada kata kunci. Di deskripsi harus ada kata kunci. Link, ya, link artikel atau postingan yang kita buat harus ada kata kunci. Dan biasanya juga di paragraf terakhir harus mengandung kata kunci. Kata kunci itu kenapa sih sangat penting sekali? Karena kata kunci ini yang diketikkan oleh pengguna internet
ketika mencari informasi tertentu teman-teman. Kita bisa menempatkan kata kunci sesuai dengan optimasi mesin pencari, maka ketika pengguna internet mengetikkan kata kunci tersebut, postingan yang kita buat akan muncul. Mereka akan mengklik lalu membacanya. Cara menjadi blogger sukses di tahun 2022 berikutnya adalah konsisten dan sabar. Menjadi blogger sukses itu bukan hal yang instan ya. Itu proses. Teman-teman harus mau membuat konten. Itu adalah investasi teman-teman. Harus sabar setiap hari membuat konten ya. Mungkin tidur teman-teman berkurang setelah menjadi blogger ya enggak. Kadang mungkin harus biasanya tidur jam 9, ini jam 1 masih membuat konten. Ya itulah proses teman-teman. Tapi nanti kalau teman-teman sudah memiliki banyak konten, tidak membuat postingan pun blog teman-teman akan ramai pengunjung. Terutama jika teman-teman memiliki banyak postingan yang menggunakan kata kunci abadi. Artinya kata kunci tersebut dibutuhkan terus oleh orang, bukan musiman ya. Misalkan batu akik itu musiman, sekarang udah tidak tren lagi batu akik. Jadi jarang orang mencari. Dulu boom ya, banyak sekali orang mencari batu akik, sekarang tidak. Nah, misalkan cara menghilangkan jerawat, hari ini ada orang yang membutuhkannya, besok ada orang membutuhkannya, 10 tahun yang akan datang pasti ada orang yang membutuhkan cara menghilangkan jerawat. Ya, karena itu dialami sekarang, nanti dan selamanya. Saya yakin ada orang yang mengalaminya. Ya, makanya tulisan-tulisan seperti itu biasanya dibutuhkan oleh banyak orang. Mungkin itu saja teman-teman ya, tutorial cara menjadi blogger sukses di tahun 2022. Jika teman-teman ada pertanyaan silakan saja tinggalkan di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng-bareng. Atau mungkin teman-teman ada hal yang ingin dibahas di channel ini, teman-teman juga bisa mengusulkannya di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Salam sukses selalu. Jangan lupa benahin ya teman-teman dalam membuat tulisan ya, karena tulisan kita itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Tulisan yang kita buat ada 2 pilihan, pahala atau dosa, baik atau buruk, manfaat atau mudorot. Jadi jangan sepelekan setiap tulisan yang kita buat. Tulisan itu sangat berarti sekali teman-teman. 1 peluru hanya bisa mengenai 1 kepala, tapi tulisan yang teman-teman buat bisa mengenai bermiliar-miliar kepala. Saya Detata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.